الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dengan penuh keragaman dan perbedaan. Manusia dilahirkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik jenis kelaminnya, warna kulitnya, bentuk tubuhnya dan yang lain sebagainya. Semua perbedaan ini adalah bagian dari rahmat Allah yang harus diterima dan harus kita syukuri. Bayangkan bila semua makhluk Tuhan itu sama. Semua makhluk hidup hanyalah laki-laki saja. Tidak ada perempuan. Dunia tidak akan terasa indah dan pasti membosankan. Justru dengan adanya perbedaan itu, dunia menjadi indah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling mengenal satu sama lainnya. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat lain surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikanmu manusia umat yang satu. Perbedaan yang ada di dunia ini adalah bagian dari kehendak Allah. Pasti ada tujuannya. Mengapa makhluk hidup diciptakan berbeda-beda? Di antara tujuannya adalah saling mengenal satu sama lainnya. Perbedaan di sini tidak hanya sebatas perbedaan fisik, tetapi juga perbedaan pemikiran antara satu manusia dan manusia lainnya. Terkadang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, termasuk dalam memahami agama. Perbedaan itu disebabkan oleh banyak faktor. Bisa jadi karena pendidikan, tempat tinggal, perbedaan sumber bacaan dan yang lain sebagainya. Perbedaan pemahaman dalam agama pun merupakan sesuatu yang sangat biasa di dalam Islam dan tidak perlu dipusingkan, apalagi dijadikan sumber masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau tidak mengingkari adanya perbedaan para sahabat dalam memahami apa yang beliau katakan. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali membenarkan dua pendapat yang berbeda-beda selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus beberapa orang sahabat berkunjung ke Bani Quraidah. Sebelum berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Kalian jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah."
Tidak ada satupun sahabat yang bertanya maksud dari pernyataan Rasul ini. Semuanya tampak sudah memahami apa yang dikehendaki oleh beliau. Namun di pertengahan jalan, waktu asar sudah masuk, salah seorang sahabat mengusulkan agar sholat terlebih dahulu, khawatir kalau di perjalanan malah waktu sholat akan habis. Sementara sahabat-sahabat Rasul yang lain menolak usulan tersebut. Alasannya, Rasul sudah memerintahkan untuk sholat di perkampungan Bani Quraidah meski waktu sholat asar sudah habis. Kedua belah pihak dari rombongan sahabat ini bersiteguh dengan keyakinannya masing-masing dan tidak ada yang mengalah. Dua sudut pandang ini tentu melahirkan dampak dan implikasi yang berbeda. Kalau perintah Nabi di atas dipahami secara kontekstual, maksudnya adalah Nabi memerintahkan agar sahabat yang diutus untuk segera sampai di tempat yang dituju sebelum waktu sholat asar selesai. Artinya, kalaupun tidak sesuai harapan, ketika waktu sholat sudah masuk di tengah jalan, tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Namun sahabat yang memahami secara tekstual atau literal berpandangan bahwa Nabi memerintahkan sholat asar itu hanya boleh di perkampungan Bani Quraidah dan tidak boleh dilakukan di tengah jalan meskipun waktu sholat sudah masuk. Dikarenakan tidak ada titik temunya, kedua belah pihak akhirnya mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah mendengar penjelasan mereka, Rasul justru membenarkan keduanya dan tidak menyalahkan salah satunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masa Nabi saja perbedaan terhadap apa yang dikatakan Rasul sudah terjadi, apalagi setelah Rasul wafat. Terlebih di masa kita saat ini, ada banyak pandangan dan pemikiran di sekitar kita. Ada banyak mazhab dan aliran yang terkadang kita bingung untuk memilih yang mana yang harus diikuti. Prinsipnya, kita harus mengakui bahwa ada keragaman pendapat di dalam agama Islam. Kita tidak perlu memusingkan atau menolak keragaman tersebut, sebagaimana yang disitir oleh Abdul Wahab Asy-Syarani dalam Mizanul Kubra. Beliau mengatakan, fa inna syari'ata kasyajaratil 'azimatil muntashirah wa aqwalu ulama'iha kal furu'i wal aghsan fala yujadu lana far'un min ghairi aslin wa la thamratu min ghairi ghasnin kama la yujadu abniyah min ghairi jadran. Yang artinya, syariat itu seperti pohon besar yang bercabang-cabang. Perkataan ulama seperti cabang dan rantingnya. Tidak ada cabang jika tidak ada akar atau asalnya. Tidak ada buah tanpa berasal dari rantingnya. Sebagaimana halnya tidak ada bangunan jika tidak ada dindingnya. Maksudnya, setiap perbedaan ulama pasti mengacu pada dalil di dalam syariat. Tidak mungkin seorang ulama menyampaikan pendapat tanpa merujuk pada Al-Quran dan hadis. Makanya ketika melihat perbedaan pendapat, yang perlu diperhatikan adalah alasannya. Karena tidak mungkin ulama menyampaikan pendapat hanya sekadar asal ngomong dan tidak punya alasan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, sebagai muslim kita harus bijak dalam melihat perbedaan, termasuk perbedaan pendapat dalam memahami agama. Jangan suka menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan apa yang kita pahami. Alangkah baiknya jika kita tanya dulu alasan dan argumentasinya, karena bisa jadi pendapat yang berbeda itu justru pendapat yang paling baik yang mempunyai rujukan di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, mempersatukan kita bersama kaum muslimin yang lainnya, terlebih mendekati musim haji ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada para haji kita, para haji dan umrah kita, dan kita kelak bersama keluarga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti musim haji yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ثبتني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا، لك الحمد يا ربنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.